Singkatan dari Eka itu adalah Esmeralda Cobra, kawan-kawan ya. Jadi disingkat sama orang-orang itu jadi Eka. Jadi tiga besar dari Anthurium jemani itu biasanya dibagi satu, kalau tidak Cobra, kalau tidak Eka ya mangkok. Nah, ini halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang Anthurium. Kali ini kita akan membahas salah satu Anthurium yang saya sudah punya lama sekali, dari tahun 2017 awal ya kawan-kawan ya. Nah, Anthurium ini berjenisnya itu Eka, ya kan? Eka itu apa Bang Depri singkatannya? Esmeralda Cobra. Jadi ya kan, singkatan dari Eka itu adalah Esmeralda Cobra, kawan-kawan ya. Jadi disingkat sama orang-orang itu jadi Eka. Jadi tiga besar dari Anthurium jemani itu biasanya dibagi satu, kalau tidak Cobra, kalau tidak Eka ya mangkok. Nah, ini adalah jenisnya kategori jenis Eka. Pun banyak dari kawan-kawan subscriber atau yang nonton YouTube saya banyak bertanya lewat DM Instagram ataupun Messenger Facebook, Bang Renat ini jenis apa, saya punya bertahun-tahun saya pelihara nggak tahu namanya. Nah, kebanyakan dari kawan-kawan yang share ke saya fotonya itu berjenis kebanyakan adalah jenis Cobra atau terah jadulan, yang saat itu masih orang bilang, oh jemani apa nih, jemani pedang ya kan, jemani pedang-pedangan, terus jemani masih sawi ya kan, dan ada juga jemani yang peralihan antara jemani yang tidak ada nama yang udah ada nama. Contoh kayak jemani King Cobra pernah ya kan, saya pun baru tahu setelah saya selidiki, baca lagi sana sini, ya betul, sampai saya beli bukunya kawan-kawan. Nah, balik lagi ke kontennya, ini adalah jemani Eka Monster. Saya dapatkan ini dari Pak Haji Hambali atau Haji Babai ya. Dan saat itu ini memang karakteristik dari Eka Monster ini pasti ada jelirit-jelirit parigatanya kawan-kawan. Nah, saya sudah berkali-kali coba sepit-sepit tapi parigatanya tuh nggak keluar-keluar, sayangnya gitu. Jadi belum berhasil. Sempat ada di belakang yang masih agak kecil ya, parigatanya agak didapat di beberapa daun tapi belum stabil kawan-kawan. Nah, kali ini saya akan buat kontennya. Ini adalah salah satu Anthurium hibrid ya kawan-kawan ya, tuh bisa dilihat ya. Ini salah satu Anthurium hibrid yang kemungkinan tahun 2010 ke atas dia ya keluarnya ya. Dan ini salah satu Anthurium yang memang pernah berkancah juga di kontes-kontes latber ataupun di kontes nasional ya kawan-kawan. Karena saya pernah lihat juga ada yang bawa Anthurium Eka Monster ini. Kenapa dibilang monster? Karena sosoknya memang yang gagah, keker, dan yang gedenya itu bener-bener wah cakep, sampai orang tuh bilangnya monster gitu, kayak monster gitu. Jadi dibilanglah Eka Monster. Saya juga dapatnya nih di sini nih kawan-kawan, nih ada nih parigatanya sedikit-sedikit tapi halus sekali ya kawan-kawan ya. Jadi kalau lihat langsung mungkin kelihatan. Nah, baliknya langsung kita masuk ke ciri fisiknya langsung. Disebut Eka kenapa? Karena ini melenuk nih kawan-kawan nih. Nah, itu ya. Jadi kalau Cobra kan cenderung nggak ada jenong-jenong gininya nih kawan-kawan. Nah, ini dia ada jenong-jenongnya nih kawan-kawan tuh ya. Nah, ini agak kurang jenong dikit nih karena kelipet ya kawan-kawan. Nah, nih terutama yang ini nih. Nah, ini jenong banget nih. Jadi dia kayak mangkok kebalik, makanya disebutnya Eka atau yang singkatan dari Esmeralda Cobra. Karena Esmeralda Cobra itu ngobra kayak ngemangkok tapi kebalikannya mangkok, berpunduk gitu loh. Nah, ada di ininya nih. Nah, jadi sebutnya Eka. Nah, balik ke ciri-cirinya ya kan, karena ini salah satu kategori tanaman kontes, dia punya batangnya ini ya, tangkai daun. Kemarin ada yang komen juga ke saya, katanya Bang bedain batang sama tangkai daun gimana? Oh iya, kadang saya suka lupa bilang
tangkai daunnya batang, bawahnya batang utamanya batang juga. Oke, saya akan perbaiki. Terima kasih untuk koreksinya. Jadi tangkai daunnya ini dia itu pendek ya. Jarak tangkai daun sama batang daunnya ini, batang utama ini pendek sekali ya, bisa dilihat. Dan dia ini cenderung bergerigi, jadi bulat bergerigi ya. Nah, dari mulai batangnya sini ya sampai ke sini tuh pinggangnya itu kecil. Nah, nih keluar lekukan ya. Nah, kayak gini nih. Batang pendek keluar lekukan. Nah, kayak kobra begini tuh ya kan. Nah, tapi melenuk di sininya, makanya disebutnya eka. Untuk seratnya sendiri, ya kita lihat di atas ini yang paling atas ya. Karena anthurium itu biasanya makin ke atas karakternya makin keluar. Nah, di sini nih belum tua banget nih kawan-kawan. Jadi pelenukannya nih belum jadi nih. Ya jenongnya belum jadi ya. Nah, di sini bisa dilihat kawan-kawan, dia ini glossy. Jadi cuma cukup dilap aja itu tampilannya udah bagus sekali. Nggak usah dipakein air susu, nggak usah dipakein air bekas beras, cucian beras atau pakai mengkilap daun, dia tuh udah mengkilap kawan-kawan tuh ya, bisa diperhatikan di sini tuh. Nah, dia punya sisiknya ini atau karakter daunnya ini seperti berbuku-buku, seperti kayak sisik ya, seperti sisik ular ya, dia aja keluar gitu, berotot ya kawan-kawan ya. Daun batang support tengahnya ini dia agak membulat ya, membulat, menonjol dengan tulang ikannya seperti ciri khas jemani-jemani lain ya, agak keluar berotot gitu ya. Nah, di baliknya pun tidak kalah bagus ya, tidak kalah bagus dengan anthurium yang ada ya. Jadi dilihat tuh. Jadi kalau di sininya nongol-nongol, di sininya neken ke dalam-dalam tuh. Sangat bagus sekali kawan-kawan ya. Saya seneng sekali. Dan dia sosoknya tuh rapet ya, karena dia memang tipenya ini tipe bird nest kawan-kawan. Memang kalau jemani itu kebanyakan tipe bird nest dan dia punya akarnya pun besar-besar ya. Ada juga anthurium yang akarnya tuh agak serabut. Contohnya kayak kobra karet yang saya pernah lihat itu, dia akarnya tuh agak serabut gitu ya. Nah, ini dia nih tampilannya nih kawan-kawan ya, dari si Eka Monster sendiri ya. Untuk media sih saya tidak ada yang spesial ya kawan-kawan ya. Nanti di sana juga saya akan peragakan ya. Saya ada lagi menjemur media karena kemarin kan ada media kena air ya, kena air hujan basah. Jadi saya jemur. Fungsi dari penjemuran ini karena sekarang lagi panas tadi ya. Jadi saya jemur. Fungsinya itu adalah agar ya kan medianya agak kering, dan biasanya itu bakteri-bakteri itu suka hilang ya. Dan biasanya bagusnya pada saat penjemuran media itu dipakein puradan atau bisa dipakein detin biar pungi atau jamurnya hilang ya. Nah, medianya itu seperti biasa atasnya saya pakein pasir malang untuk merangsang akar dan kelihatan bersih juga. Untuk medianya sendiri saya masih pakai sekam biasa, pakai pakis, terus pakai andam juga, dan tentu saja sebisa mungkin medianya media yang sudah difermentasi kawan-kawan ya. Untuk kisaran harga untuk bentuk seperti ini ya, itu saya jual 2 juta satu pohonnya. Untuk yang kecilnya ada, kita stoknya agak kecil, cuman tergantung dari ukuran sama sosoknya ya kawan-kawan. Ini tinggal diganti pot, tanamnya agak miring dikit, udah cakep sekali kawan-kawan ya, untuk ditaruh di dalam rumah atau ditaruh di dalam greenhouse Anda ya kawan-kawan. Nah, untuk di daerah dingin biasanya daunnya ini akan terlebih terlihat hitam, pekat, dan lebar kawan-kawan. Tapi tangkainya itu agak memanjang sedikit, memang karakteristik untuk di daerah dingin seperti itu. Dan untuk jemani banyak juga yang tanya ke saya, Bang, kenapa sih saya punya anthurium jemani terutama tongkolnya kok nggak ada yang bisa jadi ya sampai berbiji. Jangan khawatir, Anda tidak sendiri, saya pun begitu. Bisa dilihat di sana ya, bisa dilihat di sana itu ya kawan-kawan ya. Banyak saya induk-indukan di belakang juga, di pojok sana juga banyak sekali indukan-indukan anthurium jemani, itu nggak ada yang keluar jadi tongkolnya kawan-kawan. Oleh karena itu saya lebih pelihara, titip jemani saya di kawan saya yang kebetulan rumahnya itu di daerah dingin seperti di Puncak atau di Tawangmangu atau di Batu Malang ya kawan-kawan. Baik kawan-kawan, itu saja pembahasan kita kali ini tentang si Eka Monster ini.
Buat kawan-kawan yang mau tanya-tanya, sok monggo silahkan. Buat yang berkomentar saya ucapkan terima kasih. Buat yang support saya ucapkan terima kasih. Buat yang sudah watch, like, and subscribe saya ucapkan terima kasih. Buat yang belum, silahkan di like, di subscribe untuk mendukung channel ini supaya lebih semangat dan lebih bagus ke depannya. Sampai jumpa lagi. Wassalam.